Halo, selamat siang semuanya, sahabat trader atau teman-teman trader. Jumpa lagi dengan saya Yohanes Agung Prayoga di channel Yohanes Prayoga. Kita akan lanjut membahas forex dan menjawab pertanyaan dari kalian ini yang terakhir kayaknya. Karena nggak ada pertanyaan lain ya. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat sebuah sistem. Setelah video ini selesai, nanti kita akan membahas tentang psikologis yang ada di dunia forex, ya. Ya, cuman psikologis aja sih. Sebenarnya nggak hanya bisa dipakai di dunia forex, tapi psikologis ini nanti global. Jadi bisa digunakan untuk kehidupan kita, bagaimana kita menyikapi kayak gitu-gitulah, ya. Tapi sebelumnya untuk membahas lanjut tentang sistem forex, bagaimana membuat sistem forex, silahkan subscribe dulu di channel ini karena nanti banyak sekali materi-materi yang mungkin kalian butuhkan dan saya juga butuhkan pastinya. Terus abis subscribe ya tolonglah di like ya kan, ya kan hanya sekedar subscribe, like, agar apa, notifikasi nanti ketika membuat video baru kalian akan mendapatkan notification, akan mendapatkan pemberitahuan khusus yang langsung kalian tidak ketinggalan tentang materi-materi tentang forex pastinya. Dan juga jangan lupa gabung di grup ya, di grup Telegram. Kita membahas di grup Telegram juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku langsung jawab dan harus menggunakan video dan ya gitulah. Intinya di grup Telegram di sini ya, grup Telegramnya. Oke, aku taruh pojokan. Nah, sekarang akan kita buat bagaimana sistem forex itu atau untuk diri sendiri ya. Bagaimana membuat sistem forex atau cara trading untuk diri sendiri. Nah, sorry. Gini, kalau membuat sebuah sistem, kita harus mengerti apa yang kita gunakan, yang pasti. Nah, karena tiap orang itu berbeda, tiap orang sukanya itu berbeda, jenis kulit juga berbeda, rambut lurus, rambut keriting juga berbeda. Jadi aku nggak bisa menyimpulkan kalian itu sukanya yang mana. Ada yang suka trending, ada yang suka pucuk-pucuk, ada yang suka ya udah scalping aja, ada yang suka long term, ada yang suka high risk, ada yang suka normal risk, ada yang suka low risk. Ada yang suka averaging, ada suka yang hedging, ada suka yang nggak mau averaging sama hedging hanya SL. Ada yang suka ngebom, ya kita nggak tahu. Masing-masing kita punya ciri khas kita masing-masing dan apa yang kita suka, gitu ya. Ada yang suka pakai indikator, ada yang nggak suka pakai indikator. Ada yang menggunakan time frame kecil, ada yang menggunakan time frame besar. Nah, sekarang aku buat random. Aja. Yang jelas kebanyakan sistem adalah menggunakan indikator kan. Nah, ini aku contohkan menggunakan indikator dan sistem ini random. Aku nggak buat sendiri. Jadi sistemnya ini kan ada sekarang berapa indikator yang akan kita buat. Oke, aku buat berapa indikator ya. Kita random juga. Maksimal 5 ya. Berarti 5 indikator, dari 1 indikator sampai 5 indikator. Minimal 2 aja lah. 2 indikator sampai 5 indikator. Kita akan random antara 2 sampai 5. Kita disuruh berapa indikator. Oke, kita random. Ternyata 5, Masya Allah 5 indikator. Oke, 5 indikator. Jadi aku pilih secara acak 5 indikator. Kita gunakan trend, osilator sama apa ya, sama Bill William mungkin. Enggak, Bill William jarang banget dipakai kan kalian, Bill William. Jadi tren sama osilator. Oke, kalau seumpama tren sama osilator enaknya gimana nih? Ini random ya, ini random, aku nggak paham. Ini random, bener-bener random. 5 indikator. 5 coy. 5 indikator coy. Ini tren ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti 1 sampai 7. Sampai 7 kita pilih indikator. Kalau tren 3 indikator aja ya.
atau nanti bisa digabungin aja. Oke, ini aja. 1. Berarti nomor 3 kita menggunakan envelope. Envelope kita default kita menggunakan H1. Oke. Terus trennya 3 kali ya, atau ya trennya 3 kali aja. 2. Oh, bener 2. Bollinger Band. Oke, kita buat default juga. Oke. Terus nomor 4. 4 Ichimoku. Aduh, Ichimoku ya. Ichimoku bisa itu tuh. Apa namanya? Full nih. Wah, tuh catnya malah nggak kelihatan. Ichimoku aku pilih apanya ya? Ichimoku aku pilih Kumonya aja deh mungkin. Ya, Ichimoku aku pilih Kumonya aja. Jadi ini, waduh, jadi full. Kalau gini jadi full ya. Jadi ini aku jadikan non. Tencent-nya aku jadikan non juga. Cikospan-nya aku jadikan non juga. Oke. Kelihatan nggak sih? Nggak terlalu kelihatan ya. Oke, kalau nggak terlalu kelihatan aku agak gelapin ini drag sama biru navy. Nah, udah kelihatan ya. Oke, ini indikator random yang kita buat. Aku nggak tahu, tapi intinya ini indikator random yang kita buat. Dan ya random, ya bener-bener random ya. Ini bener random, aku nggak ngatur. Sekarang udah 3 indikator, berarti kan tadi disuruh 5 indikator. Sekarang eskalator 2. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, kita 13 indikator. Berarti 1 sampai 13. Kita random. Kita dapat nomor berapa? Nomor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Momentum. Oke, kita pasang momentum 14. Kelihatan kan kalian? Oke. Agak sulit nih video. Agak sulit ini video. Kita membuat sistem tapi random. Ini yang sulit. Oke. Kita sudah 4. Sisa 1 lagi. Kita buat 1 lagi. Nomor 3. Bull power. Aduh, bull power ini agak. Aduh, gak kelihatan ya. Oke, dah. Kalau bull power ini sebenarnya digabungin sama bull power. Kalau hanya bull powernya aja, ya sudah, nggak apa-apa. Ini tuntutan lumayan untuk uji kemampuan si AC. Oke, kalau gitu kita sudah mendapatkan sistem yang kita secara acak membuat sebuah sistem. Ayo kon, piye kon saya kon. Membuat sebuah sistem. Kita udah terbuat 5 indikator, yaitu momentum, bull power, terus abis itu Ichimoku yang hanya diambil coolnya saja, envelope sama Bollinger Band ya. Ada 5 indikator default yang memang kita gunakan untuk mencoba bagaimana kita trading ya. Siap? Oke, kalau siap. Sekarang aku harus lihat. Agak sulit. Oke. Namanya indikator random ya. Oke, kita akan mencari atau kita akan lihat secara grafik history bagaimana pergerakan dari kelima indikator ini untuk menentukan gimana kita open posisi. Yang jelas kita harus bisa membayangkan kemungkinan apa yang akan dilakukan dan kemungkinan apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi indikator-indikator yang sudah kita pasang. Bentar, aku tarik nafas dulu. Oke. Di sini ada aduh, bingung juga kita menyebutinnya ya. I'm so sorry. Oke. Di sini ada Ichimoku cloud-nya itu untuk mengetahui sebuah tren. Kita lihat di sini ketika dia itu ada di bawah price, dia adalah keadaan trennya naik. Di atas price berarti keadaan dia turun. Ketika
price itu ada di dalam cloud, oh sorry, ada itu ya, ada bentar, ada alarmku bunyi. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Sorry tadi ada alarm untuk aku open posisi sebenarnya. Area ya, area aku open posisi. Jadi aku konsen dulu untuk open posisi tadi di trading realku. Kita lanjut dulu lanjut ya. Tadi aku membahas tentang apa? Ichimoku ya. Oke. Kalau di dalam Ichimoku, di dalam cloud-nya, di dalam ya intinya di dalamnya ya, di dalam Ichimoku-nya itu menandakan dia persiapan antara persiapan dia makin naik continuous trend atau persiapan untuk bisa dikatakan pembalikan. Oke, itu Ichimoku. Terus untuk envelope itu sama seperti MA, cuman dia memiliki power ketika dia melebihi atas atau melebihi batasan bawah, itu berarti powernya lebih gede. Kalau di tengah-tengah berarti pergerakan normal yang ya sewajarnya normal lah. Terus lanjut ke Bollinger Band. Bollinger Band nggak jelas ya, Bollinger Band ya, agak nggak jelas ya. Aku buat ini aja. Nah, malah nggak kelihatan yang lain. Nah, oke. Nah, untuk Bollinger Band, pusing kau. Untuk Bollinger Band berarti ketika deviasi atas atau deviasi 2 itu terdorong, maka dia powernya untuk naik itu lebih kuat. Kalau deviasi min 2 dia itu terdorong, berarti kekuatan untuk sellernya itu kuat. Ya. Sekarang momentum, masuk ke indikator keempat, momentum. Momentum ini banyak banget caranya, yaitu dia mencari momentum ketika tren itu naik. Berarti mencari momentum ketika tiba-tiba naik. Terus momentum ketika dia turun. Terus divergent over convergence. Itu aja ya untuk momentum. Jadi contoh ketika di sini trennya naik. Ini momentumnya naik. Ya, lebih naik gini. Berarti di sini ada momentum yang untuk kemungkinan naik akan semakin tinggi. Kalau momentumnya dia lagi tren turun, cari tren turun. Nah, cari tren turun, ini tren turun. Maka di sini kita lihat momentum terbesar untuk kita ikut open posisi. Auto divergent juga bisa sebenarnya. Oke. Kalau bull power, namanya juga bulls power ya. Bull power berarti kekuatan dia untuk naik ya. Power untuk naiknya itu bisa terlihat dari bull power. Oke. Nah, dalam tahap testing itu ada 3 sebenarnya. Kalau kita buat aturannya, notepad. Berarti aturan yang pertama harus jelas ya. Kita harus punya aturan-aturan yang jelas. Kalau kita membuat sebuah sistem. Aturan-aturan yang jelas gimana, Mas? 1. Kamu harus punya namanya batasan loss. Kedua, yang pertama open posisi di mana? Kedua, batasan loss di mana? Ketiga, take profit di mana? TP ya. Keempat, yaitu waiting atau kita harus menunggu, tidak open posisi ya. Itu harus jelas dimana kalian tidak boleh sembarangan untuk open posisi, tidak boleh syukur buka laptop, buka HP kita langsung open posisi, nggak boleh. Kita harus jelas dulu aturannya. Next, sekarang kalau kita tahu di aturan pertama, kedua, ketiga, OP di mana, berarti kalau kita membahas topik yang pertama, kita harus tahu tren-trennya harus naik. Dari sisi tren Bollinger, envelope, sama indikator 1, 2, 3 harus naik. Harus sama arah. Paham ya maksudku 1, 2, 3 ya, berarti envelope, Bollinger, dan itu harus sama arah. Kedua, yang ke B, kita harus momentum naik. Yang ke C,
ini anggapannya naik ya, harus naik. Ini untuk buy ya, naik untuk buy. Ketiga berarti power naik tinggi atau bull power tinggi. Oke, itu aturannya berarti ketika kita membuat sebuah sistem yang saat ini. Kita udah punya aturannya, dan yang kedua yang sell berarti kebalikannya ya. Kalau yang sell kebalikan. Ya iyalah, kalau sell memang kebalikan buy. Sekarang aturan yang kedua. Batasan loss di mana? Batasan loss kita menggunakan apa? Kita di mana batasan loss? Kita lihat di sini ternyata batasan lossnya adalah ketika paling besar, yaitu cloud-nya ya. Di sini berarti batasan loss ada di cloud, di Ichimoku. Oke, ketiga. TP di mana? Untuk TP pakai apa ya kalau untuk TP ya? Ini nggak ada batasan untuk TP loh. Untuk TP ya gunakan support resisten deh, SNR. Ini panjang banget video nih bakalan kalau kita terlalu. Waiting itu saat tidak searah semuanya. Saat tidak searah salah satu. Oke. So, kita udah dapetin rule. Ini namanya rule atau open posisi ya. Untuk mendapatkan rule, bisa kita open posisi di mana kita harus pilih. Nanti ketika kita untuk mencoba open posisi atau kita mencoba untuk testing, itu harus, itu catatannya buat kalian, harus satu pair. Oke, satu pair. Oke, contoh kita buat Euro USD atau kita buat TF, jangan Euro USD TF berapapun lah ya, satu aja ya biar aman ya. Apa ucat tadi nggak masalah, tapi intinya harus satu open posisi atau satu pair posisi. Example, aturan testing ada 3. Oke, kita roll udah dapat. Sekarang aturan testing. Testing ada 3. Yang pertama backtest manual. Kedua backtest otomatis. Ketiga forward test atau ininya tes secara langsung. Tes langsung biar nggak sulit. Forward test ya. Nah, kita manual dulu. Nah, kayak gini tadi kita manual dulu. Kita screenshotin sampai, contoh anggapannya sampai Januari. Dari Januari ya. Kita dari Januari tanggal 1. Berarti di sini. Sorry ada motor. Ntar lagi ya, bentar ya. Aduh, ini ya lupa dia jalan. Februari tanggal 1. Oke, kita mulai dari Februari tanggal 1. Oke, baru permulaan Februari. Nih. Aturannya adalah ketika dia itu sama-sama menghadapi turun, berarti kita bisa open posisi sell dengan stop lossnya di close ya. Contoh, example di sini. Di sini open posisi. Terus open posisi di sini. SL bisa di high atau di close. Nanti TP-nya di mana? Anggapannya TP di mana ya? Kalau ini 1:1 itu di sini. Ya, TP-nya di sini karena kita agak cepat. Sebenarnya kalau buat sistem itu ribet, intinya kayak gitu. Ribet banget kita mencari TP dan semuanya. Aduh, mana tadi ya? Oke, di sini. Ini aku kasih biar kelihatan. Oke, kita open posisi sell di sini. Terus TP di bawah. Tapi nanti bisa aturannya itu bisa dirubah, bisa menggunakan envelope-nya untuk stop loss-nya sehingga stop loss-nya itu tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar sehingga kamu bisa 1:1 atau 1:2 itu di sini udah termasuk 1:2. Kayak gitu. Ini 1. Jadi kalau kamu SL-nya segini berarti TP-mu 1:1 bisa di sini.
Nah, di sini bisa kayak gitu, terserah kalian itu seenaknya. Nah, nanti ada tahapnya, tahap bisa dikatakan tahap upgrading ya, upgrading. Tadi kan SL beranggapan bahwa kita di gold, ternyata kenapa nggak di envelope-nya aja ya, gitu. Next kita lihat di bagian sini buy-nya bagaimana dan bull powernya bagaimana. Oh iya, aku belum bahas yang ini tadi ya. Oke, kita lihat dulu. Oh bener sih. Di sini ada power turunnya gede, terus bull powernya habis ya. Bull powernya habis di sini ya. Nah, bull powernya habis, bener sell. Nah, habis itu kita cari lagi. Kita cari lagi. Di sini tren dari Bollingernya naik, envelope-nya naik, dari cloud-nya naik. Ternyata kita open posisi di sini. Ini kan? Oke, kita open posisi di sini. Nah, ketika kita udah open posisi di sini, SL-nya kan di tadi envelope ya kita ya. Di envelope berarti di sini. Nah, SL-nya di sini. Take profit-nya berarti 1/1 tuh di sini. Oke, kayak gitu. Nah, sampai nanti di bulan saat ini atau di bulan hari ini atau pada saat udah jalan ini ya, itu kita hitung dari open posisi total itu berapa probabilitas yang akan kita dapat. Ya, probabilitas berapa yang kita dapat, berapa kali open posisi win, berapa kali open posisi loss, terus abis itu profit sama winnya itu berapa pip, itu kita hitung. Itu untuk testing manual dengan history kayak gitu. Kalau testing otomatis kita bisa simpen template-nya, kita masuk ke bagian expert advisor, terus abis itu ke visual mode, nanti akan kita jalan seperti pada umumnya. Dan itu lebih cepat ya. Aku contohin. Kita gunain terserah E-nya apapun. Terus kita gunakan EU. Oke. Terus habis itu di sini initial depositnya 1 aja biar nggak bisa open posisi dianya. Terus ini jangan lupa disimpan dulu template-nya, sistem baru itu ya. Sistem baru. Save. Udah di save, kita akan jalankan start dengan visual mode. Kita langsung template sistem baru. Nah, ketika udah sistem baru udah selesai, kita harus selesaikan dulu ini biar langsung gerak. Kok belum gerak ya? Bentar ya, sabar ya. Nah, ini udah mulai gerak. Oke, di sini kita akan testing secara langsung tanpa kita ngelihat ke depannya, ya. Dengan pair yang lain yang pasti tadi kan forward backtestingnya yang manual udah tahu, kita bakalan tahu. Nah, ini untuk testing kita nanti kalau seumpama akan mentes lagi, dan itu lebih sabar lagi, kita harus sesuai dengan rule yang udah kita buat kayak gitu. Nah, di sini kayak gini, pasti sell. Sorry, alasannya pasti sell bukan karena pasti sell, tapi trennya lagi sell, envelope-nya lagi sell, Bollinger lagi sell di bawah cloud. Terus kita tinggal nunggu momentum sama power dari naiknya itu habis ya. Ternyata belum habis powernya, momentum juga mulai itu. Nah, Bollinger udah mulai turun, momentum udah turun, terus bull powernya udah habis dan di bawah cloud. Berarti kita bisa open posisi di sini, sell. Dan stop loss di sini ya. Stop loss di sini, terus take profit 1/1. Kayak gini. Anggapannya seperti ini. Nah, kita hitung nantinya, kita jalanin sampai dia TP atau enggak. Nah, di situ envelope kan makin turun tuh. SL-nya coba pindahin. Kurang gede ya? Enggak kelihatan ya? Aduh, ini malah burung. Nah, envelope-nya kan semakin turun. Jadi SL-nya juga semakin turun sampai nanti apakah TP atau enggak gitu loh. Oh, di sini kayaknya enggak TP deh. Hampir TP cuman ternyata enggak TP. Nah, ternyata udah pindah ke sini envelope-nya ya. Di sini ya envelope-nya tadi. Berarti kena SL. Tapi berapa pip? Gitu, 8 pip.
ternyata dia makin turun lagi. Intinya kayak gitu. Nanti akan dihitung berapa kemungkinan loss, berapa kemungkinan win-nya ya buat teman-teman sekalian. Itu caranya untuk yang otomatis. Kok berhenti sih. Oke. Itu yang backtesting dengan otomatis ya, backtesting dengan otomatis. Nah, ada satu cara lagi yaitu testing langsung atau forward test. Forward test itu kita menyiapkan dana, atau menurutku sih demo juga nggak apa-apa. Demo juga nggak apa-apa. Tapi nggak enak. Demo itu nggak enak. Jadi bisa kalian itu apa ya? Bisa kalian itu menggunakan dana sen dengan open posisi yang anggapannya $1 atau $10 lah, $10 di akun sen kan jadi 1.000 tuh. Nah, kalian targetin open posisi berapa kali? Contoh 100 kali. Nah, dalam 100 kali open posisi di pair tersebut, kalian akan hitung belakangan nanti di akun history berapa persentase, kan ada kan nanti klik kanan statement history kan, itu berapa persen akurasimu, berapa loss terbesar, berapa win terbesar, dan bla 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 bla, nanti akan kelihatan di situ gitu ya. Cuman kelemahannya kalau forward test, kalian harus benar-benar disiplin. Bisa jadi forward test itu tidak sesuai dengan market. Maksudnya tidak sesuai dengan market adalah bisa aja kalian ketiduran saat ada open posisi, bisa aja kalian sibuk saat ada open posisi, dan itu belum, mungkin perbedaannya sekitar 5%-an lah dengan forward test. Itu sudah cukup. Tapi kelemahannya juga forward test tuh kalian harus benar-benar disiplin, kalian harus benar-benar ngikutin aturan, dan kalian buat jurnal ya, jurnal trading dari sistem kalian dalam 100 kali open posisi, sama kayak penelitian gitulah intinya. Nah, di situ baru kalian bisa nilai apakah ini layak untuk digunakan atau tidak. Itu yang terbaik sih sebenarnya, yang forward test. Kalau forward test ini terbaik banget, testing terbaik banget, tapi butuh waktu ya, kedisiplinan, waktu, dan benar-benar ini kalian membuat sebuah sistem, bukan sekedar membuat sistem, enggak, tapi benar-benar membuat sistem. Ini sebenarnya sistem kita sistem acak loh ya, sistem acak yang kita pakai random number ini ya, memang random, aku nggak milih indikator apapun ya. Sebenarnya bull power digabungin dengan bear power, tetapi kita hanya menggunakan bull power aja. Sebenarnya kurang lengkap, tapi ternyata tetap jadi sistemnya dan bisa di open posisi menggunakan sistem ini kan, kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian, gitu aja untuk membuat sebuah sistem. Agak ribet dan banyak banget, juga panjang sekali aku ngomong hampir 30 menit. Jadi silahkan kalian membuat sistem kalian sendiri yang indikatornya atau tekniknya itu paling kalian hafal. Entah itu menggunakan trendline digabungin dengan support resisten, atau Elliott Wave digabungin dengan apa, atau Bollinger indikator Bollinger sama MA sama stochastic dan lain-lain. Kalian bisa membuat sendiri untuk diri kalian sendiri. Oke? Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan ocehanku selama 28 menit. Ya anggapannya 30 menit lah ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, dan gabung di tadi udah kena hapus mas bos. Jangan lupa gabung di gabung di grupku ya. Grupnya ini linknya t.me bull and bear. Nanti kita akan bahas bareng-bareng apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian tanyakan. Oke, selamat siang semuanya, happy trading, bye bye.